Hai Sobat PKU, hari ini Empo berkesempatan ketemu sama dua sosok inspiratif dan Empo mau menggali lagi nih banyak pengalaman, banyak kisah inspiratif dan salah satunya langsung kita terbangkan dari Bali dan salah satunya lagi adalah insan PNM yang saat ini menjabat sebagai EVP Bisnis 1. Udah tahu dong siapa orangnya? Langsung aja nih, nyok kita nonton Empo Carla. Yo. Ada Ibu Niluh Librayanti, langsung nasabah kita dari Bali, dan ada juga Bapak Sasono Hantarto, EVP Bisnis 1 di PNM. Apa kabar Bapak, Ibu? Sehat. Terima kasih udah diundang. Terima kasih Ibu, sudah datang jauh-jauh nih Pak dari Bali. Biasa. Jadi Ibu baru sampai di Jakarta tadi pagi ya Bu? Iya, tadi pagi. Gimana Bu rasanya udah sampai di kantor pusat PNM nih? Udah diajak langsung ke kantor pusat tanpa pernah dibayangkan sebelumnya. Terima kasih Ibu udah datang ke sini. Jadi Pak Sas, jadi Empok tadi dengar-dengar nih Pak, katanya Ibu Niluh ini salah satu nasabah pertama di Bali Pak ternyata, dan mengajak nasabah lainnya untuk gabung ke PNM kurang lebih 1.200 nasabah Pak. Luar biasa banget ya Pak ya. Bisa nambah lagi. Ibu waktu itu gimana nih Bu awalnya gabung ke PNM Mekar gitu, awalnya gimana Bu? Kalau awalnya kita kan bergabung di PNM Mekar kan ada klasterisasi selama 4 bulan. Ya. Dikasih pengarahan, dikasih pencerahan-pencerahan, termasuk dibantu juga untuk bikin pembukuan, terus dibantu perizinan. Terakhir kita diajak untuk bergabung dengan Mekar. Awalnya saya kan tidak tahu Mekar itu apa. Setelah nonton lebih banyak di TV, karena Pak Jokowi sudah ada pencairan di wilayah Jakarta kan, itu saya jelaskan dengan teman-teman. Awalnya saya cuma terbentuk 15 orang. 15 orang. Hanya dengan 15 orang. Tetangga tuh Bu? Iya, tetangga yang umurnya sudah mencukupi, terus yang siap dengan kemampuan per minggunya nyicil, dan terutama kesiapannya untuk kumpul setiap minggu. Itu awalnya. Setelah berjalan sekian bulan, jadi mungkin tahu dari Mekar itu gimana. Ya, anggaplah lebih mudah kita mendapat pendanaan, permodalan, terus pencicilannya juga kita masih bisa jalan. Sampailah sekarang menjadi hampir 40 kelompok dengan jumlah yang berbeda. Kalau kelompok Ibu sendiri sampai sekarang berjumlah 38 orang. Masih aktif semua. Banyak banget dengan pinjaman yang berbeda. Ya, karena itu nambah terus Pak. Ya. Jadi saya sebagai ketua ketua sub saya suruh yang mau ikut di kelompok kita, oke. Jadi kita tidak terbagi lagi, tetap kita jadikan satu kelompok, cuma dengan pinjaman yang berbeda. Kalau saya yang 15 orang sudah mencapai 5 juta sampai sekarang. Kalau yang baru-baru ada yang dapat 3, ada yang kedua dapat 4. Jadi dengan pinjaman yang berbeda. Seperti itu Pak. Waktu itu kan Mekar masih baru ya Bu di Bali. Baru. Terus gimana Bu cara Ibu ngajak teman-teman, tetangga-tetangga yang lain biar gabung ke Mekar juga gitu, gimana Bu? Saya bilang ini, kita kan sudah pertemuan. Malu kan, kita sudah dikasih pertemuan 4 kali dengan dari PNM itu, dikasih pengarahan, sudah dibantu, ada bantu perizinan. Waktu itu ketua kelompoknya itu? Waktu itu saya masih belum ketua kelompok. Si anggota? Masih rekanan PNM aja. Ya. Jadi disuruh bantu ngumpulin orang sebanyak 75 orang. Selama klasterisasi itu pertemuan setiap bulan, bermacam kegiatan. Awal pertama ada pengarahan dari dinas, awal kedua ada dari perizinan, terus ketiga juga diarahkan untuk akan ada program Mekar pinjaman itu. Jadi itu awalnya saya bergabung di Mekar dengan penjelasan. Kalau saya nggak ngerti, saya kan tanya di cabang, apa sih ini Pak Kadek kalau Mekar tuh. Di samping itu saya juga tekankan dengan rekan-rekan yang lain, kita kan malu, udah difasilitasi pertemuan, klasterisasi, kita nggak ada kelompok, jadi kan putus hubungan kita kan. Jadi saya ajak yang 15 orang ini, kebetulan juga semangatnya sama,
Jadi yang menjadi pelopor itu yang 15 ini termasuk saya. Kalau untuk yang di tempat lain, adik saya kebetulan juga dia ikut waktu itu, saya ajak, saya tanya boleh enggak kalau orang lain bukan dari kampung saya, oh boleh. Jadi adik saya juga merekrut di tempat lain gitu. Kalau kebetulan dia lain kampung menikahnya, jadi dia juga punya di sana nasabah. Hampir mungkin ya saya dengar hampir mungkin 10 sampai 15 dengan jumlah juga yang berbeda gitu. Oh, iya. Sekeluarga ya Bu, semua gabung PNM Mekar. Ya kalau biasanya seperti itu kita kan infonya ke keluarga dulu. Betul. Jadi keluarga ini punya keluarga lain, dia punya keluarga lain, infonya seperti itu. Dia kan akan bertanya, orang itu akan bertanya masalah keuangan tuh gimana sih caranya nyicil, ringan nggak bunganya gitu. Oke Bu, waktu gabung yang Ibu ajak nih tetangga-tetangga dan keluarga itu udah pada punya usaha semua atau belum Bu? Kalau di tempat Ibu semua udah punya usaha. Semua udah punya usaha. Ada yang pengrajin, ada yang pedagang, termasuk semua punya usaha. Iya, karena nih Pak Sas, saya dengar-dengar keunggulan dari PNM Mekar itu bisa terima calon nasabah walaupun usahanya belum ada gitu, betul ya Pak? Iya, jadi kalau kita kan berangkat dari level yang paling bawah ya, desil 1 itu. Jadi memang di situ kita bina, kita biayain, karena bentuk pembiayaan Mekar ini bukan cuma dibiayain duit, tapi ada pembinaan, pendampingan juga ya Pak. Jadi sebelum mereka diberikan pembiayaan itu kan kita didik, kita arahkan ya untuk bahwa uang ini digunakan untuk produktif, untuk usaha, baru kita luncurkan. Kemudian dalam perjalanannya itu juga kita upgrade terus. Ya. Naik kelas terus ya Pak. Pengetahuannya, ya. Jadi harapan kita sih nanti nextnya dia akan lulus sebagai pengusaha yang sukses. Gitu. Oke, itu sebenarnya kan kalau dari sisi bisnis agak beresiko kan Pak, karena dia udah pinjam tapi belum punya usaha. Nah itu boleh pencerahannya nih Pak buat sobat PKU di rumah yang suka tanya-tanya di sosial media itu gimana nih Pak? Kalau kita sih yakin aja ya. Sesuatu itu dimulai dengan niat pasti akan berhasil gitu. Dan memang yang disasar oleh PNM itu adalah yang paling bawah, level paling bawah. Kemudian kita kumpulkan dan dia bukan menjadi tulang punggung sebenarnya ya. Dia hanya memberikan tambahan pendapatan buat satu keluarganya. Ya, tapi dari beberapa case malah akhirnya dia menjadi tulang punggung ya Pak akhirnya. Karena jauh lebih sukses ternyata dalam perkembangannya. Iya, jadi dengan kemudahan itu ibu-ibu kita nih Pak, ibu-ibu nasabah kita akhirnya pada punya usaha ya Pak dengan kemudahan tersebut. Nah tadi nih Pak, Ibu Libra ini udah bawa 1.200 nasabah. Ini masih ada target lagi nggak nih Bu, mau rekrut berapa nasabah lagi? Mudah-mudahan. Oh masih mau bertambah lagi Bu? Iya mudah-mudahan. Kan karena keperluan orang itu kan mungkin belum saat ini kan, mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi. Tapi mudah-mudahan selama saya masih bisa bantu untuk mencari nasabah baru, saya tetap bantu. Ini bentuk kayak Bu Libra ini bentuk yang tidak kita prediksikan. Betul, Pak. Betul. Tapi surprise karena ya, Pak. ada pandemi, ya, justru memunculkan ibu-ibu seperti Ibu Libra ini. Ya, kalau Mekar itu kan didesain sebenarnya pembiayaan, ya, kumpulan, ya, group lending, yang dimana tidak dipersyaratkan dengan jaminan. Iya, nggak ada jaminan sama sekali ya Pak. Pendidikan mereka itu sebenarnya kalau satunya bermasalah itu ditanggung oleh teman-temannya. Tanggung renteng ya, betul. Ibunya udah hatam nih. Nah, kemudian ada pandemi nih, ya. Padahal pembiayaan Mekar itu kan angsurannya seminggu sekali. Iya. Ya, dan seminggu sekali itu kita lakukan kumpulan. Iya, iya. Pada saat pandemi nggak bisa ada kumpulan. Iya, nggak ada PKM ya Pak. Nggak ada PKM. Tapi di satu sisi impact-nya justru pembelajaran yang diberikan oleh PNM terkait tanggung renteng itu menjadikan mereka punya empati nih. Ya. Betul, betul. Jadi nggak, kalau
dalam situasi normal satu teman nggak boleh sampai nunggak. Kalau nunggak dibantuin, pengangsurannya dibantuin. Nah sekarang tiba-tiba pandemi, interaksi antara AO dan nasabah nggak bisa ketemu. Ya. Akhirnya kan pandemi itu salah satu impactnya menumbuhkan rasa empati sebenarnya. Betul. Ya. Kalau teman kita dulu sakit, kita gampang ngasih obat, ngasih apa gitu ya. Nah, salah satu impactnya juga seperti ini. Jadi ada rasa empati tadi ya terhadap teman satu kelompoknya. Betul. Terhadap AO-nya PNM yang bisa ketemu. Mereka tetap punya bahwa saya harus mempertanggungjawabkan ini. Nah, itu impact yang kita di luar dugaan kita, di luar prediksi kita. Dan banyak sebenarnya muncul seperti Ibu Libra nih. Cuman juaranya Ibu Libra. Aduh, makasih. Rekor terbanyak ya Pak. Keren banget Ibu. Pak. Tanpa disengaja ternyata saya bisa membantu Mekar. Karena itu udah lebih banyak tahu untuk kepentingan orang-orang di rumah. Saya sering berinteraksi kan. Jadi, saya kepingin lo nyari modal seperti ini. Ayo kita gabung di Mekar. Kanggoin karena kita baru masuk cuma dapatnya 2 juta. Untuk selanjutnya dapat penambahan. Saya jelaskan seperti itu yang membuat peminatnya lumayan. Terutama ibu-ibu kan yang ditakutkan itu tanggung rentengnya juga. Nggak mau dia bayarin teman. Karena saya juga punya statement dari awal. Ingat ya, saya nggak mau lo bayarin untuk tanggung renteng. Ayo kita sama-sama berusaha, harus bisa setiap Selasa kita. Setiap Selasa harus kita bisa punya uang. Dari awal kan 50. Dapat 2 juta kan 50 dulu. Terus dapat 3 juta 75. Sampai sekarang dapat 5 juta 125. Kalau kita tetap usaha kekumpul ya, ternyata Bu, ya? Bisa 125. Ya. Seperti itu. Oke, jadi Pak Sas ada ngomong-ngomong soal pandemi nih Bu. Waktu pandemi gimana nih Bu? Ada penurunan omset? Berasa nggak Bu usahanya waktu itu? Kalau untuk penurunan omset memang ada waktu pandemi. Karena kita di Bali, terutama untuk kerajinan kita mengandalkan upacara. Maklum lah, upacara kan dibatasi. Tapi kita tetap berusaha. Untuk pencicilannya kita juga tetap berusaha. Tapi ya dari pusat memang ngasih kesempatan kita untuk berapa kemampuan kita mencicil, relaksasi namanya itu, kita tetap berusaha, anggota tetap berusaha sebisanya dulu, tapi anunya kan ke belakang kita Pak. Jadi pada saat pandemi udah hampir hilang kan, jadi utang kita kan tetap masih banyak. Tapi menurut saya secara pribadi, kalau misalnya ada penekanan dari pusat kepada anggota, diusahakan dulu lah Bu, biar Ibu cepat nanti bisa komplain atau gimana, masih bisa kok Pak kita berusaha. Tapi bersyukurnya bukan kita yang minta, dari pusat yang ngasih kesempatan kita untuk bisa mencicil setengah mungkin atau bunga saja. Ya kita tetap jalanin aja. Tapi untuk sekarang kita udah normal aja gitu. Kalau untuk pandemi memang semua terimbas. Ya, jadi kita berusaha saja. Putar otak. Seperti saya semenjak pandemi jadi keluar model-model seperti ini. Model-model yang baru ya Bu. Model-model baru seperti ini. Malah lebih kreatif. Malah lebih kreatif. Iya. Karena kita bingung Pak, kita kan punya beban. Ya, anggaplah beban utang itu nomor 2. Kita kan beban untuk dapur, untuk anak mau belanja. Jadi kita harus tetap berinovasi. Menurut saya secara pribadi untuk pandemi memang ada hikmahnya sih. Berinovasinya. Kenapa tiba-tiba inovasinya jadi kayak gini? Karena keluhan dari pembeli itu kan bosan dia Pak, bosan dia. Ya bosan. Kalau yang seperti ini, jujur ya Pak, saya juga ngerekrut orang binaan Pak, binaan di lapas. Dia kan perlu untuk bekal kan, itu dari koran sebenarnya itu, koran kan sekarang banyak kerajinan koran itu, yang bikin yang entah bak sampah atau tempat-tempat tisu, itu yang membuat saya berinovasi.
Itu kelebihan UMKM itu. Iya, betul. Dia cepat memutuskan, melihat tren ya Pak. Menyesuaikan, lebih adaptif, lebih cepat. Iya. Ya. Sehingga untuk menutup masalahnya jadi lebih cepat. Itu kelebihan UMKM ya Pak. Dibanding dengan perusahaan besar. Betul. Besar jalannya agak lambat. Kalau mereka cepat banget. Iya, bisa langsung. Oh, sekarang yang lagi ini kita harus bergerak nih gitu. Adaptasinya cepat banget. Karena apapun yang kita lakukan usaha itu kan nggak boleh itu aja kan Pak. Ya. Harus ada inovasinya, harus kita kembangkan juga gitu. Oke Pak, tadi kalau ngomong-ngomong pandemi itu berarti PKM-nya semua online ya Bu ya? Atau nggak ada PKM kan? Nggak ada tatap muka? Kalau di tempat Ibu tatap muka nggak ada, tapi ngambil uangnya di satu tempat aja. Oh, jadi langsung dikumpulin jadi satu. Ya. Anggota itu datang ke rumah bawain uang, kita catat ini berapa, misalnya saya bisa total semua jumlahnya, saya nutup berarti cicilannya. Kalau misalnya setengah juga catat setengah, nanti dikumpulin dikasih petugasnya gitu. Nggak berani kita tatap muka. Iya Pak. Sama kepala desa nanti. Nah Pak, sekarang pandemi sudah selesai nih Pak. Kita sudah bisa PKM tatap muka kembali, betul ya Pak ya? Nah, kalau kita dari kondisi pandemi sampai ke sekarang, kira-kira ada nggak sih Pak perubahan bentuk pendampingan sendiri bagi para nasabah, terus atau mungkin bentuk pelatihan atau PKM mungkin atau sebagainya, kira-kira ada nggak nih Pak dari PNM perubahan-perubahannya? Pasti ya, pasti berubah karena memang di awal kan didesain itu bisnisnya PNM itu ya tatap muka, dan semua transaksinya dilakukan secara tunai, ya. Jadi pencairan dicairin tunai, langsung bayar kembalinya diterima tunai, ya. Tapi sejak terjadinya pandemi, hal-hal seperti itu nggak bisa kita lakukan, ya. Nah, bahkan ketika ini kan sebenarnya kita kenal istilah kan banyak banget tuh, PSBB lah, ya. PPKM, betul. Kemudian lockdown, ada level-levelnya lagi Pak. Tapi substansinya sama. Aku nggak bisa ketemu sama nasabah. Betul. Makanya itu yang berkahnya kita itu sebenarnya muncul orang-orang seperti Bu Libra, dan ini mewarnai kita. Iya betul. Jadi keputusan kita untuk ternyata bisa nih. Masih bisa tetap berjalan normal ya Pak. Masih bisa berjalan dengan menggunakan nasabah-nasabah yang bisa jadi leader di lapangan. Dan ternyata kayak Bu Libra ini sudah menggantikan fungsi AO. Iya, makanya bisa merekrut juga Pak. Iya. Tanpa disengaja. Kan itu berkah dari pandemi. Iya, saya niatnya cuma membantu PNM, tapi ternyata itu merupakan berkah untuk PNM. Dan itu kalau juga secara nasional ya, kita untuk mengembalikan PKM itu masih harus pelan-pelan belum ya, Pak. bisa seperti kondisi sebelum pandemi ya Pak. Betul. Karena nasabah ternyata kok nyaman ya nggak pakai ketemuan gitu. Nah ini lagi yang kita pikirkan upaya-upaya untuk melakukan adjustment terhadap proses PKM. Nah kemudian saya juga cerita ke teman-teman di PKU, target kalian terhadap PKM itu kalau dulu kita hanya mengumpulkan mereka di upgrade kompetensinya sama ditagih, sekarang ada satu lagi, gimana caranya mereka ngumpul bisa menghasilkan sesuatu. Oh gitu Pak. Apakah itu menghasilkan uang lah, menghasilkan apa, pasti mereka akan cepat untuk kembali lagi seperti normal ya Pak. Jadi ada motivasi untuk ketemu lagi. Untuk datang. Oke Pak. Nah tadi ngomong-ngomong soal pandemi juga Pak, berarti aku dengar sih Pak lebih tepatnya ada sekarang kalau dulu pencairan hanya tunai, sekarang ada yang cashless juga ya Pak, udah mulai di beberapa titik gitu. Itu betul Pak? Betul. Jadi memang menurut kami ya, digitalisasi ini pelajaran dari pandemi semua lah ya. Ternyata yang mampu bertahan ya itu kan sebenarnya perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan digitalisasi proses gitu. Di setiap prosesnya itu sudah
bahkan perusahaan yang tumbuh pun ya perusahaan-perusahaan yang udah tersistem digital itu gitu loh. Makanya ini yang kami pikir starting point kalau kita melakukan proses digitalisasi, salah satunya ya memang kita akan melakukan pencairan secara cashless. Banyak pertimbangannya. Yang pertama itu alasan risiko. Oke. Ya, risiko itu bisa risiko di internal. Iya, benar sih, Pak. Ya, bisa risiko di eksternal. Betul. Ya, di internal bisa. Ini makin banyak nasabah, makin banyak karyawan, ya. Makin banyak uang tunai yang tersebar. Ya, itu menimbulkan ya ada munculnya fraud ya di internal kita. Terus kemudian di eksternal saya udah sering kali terima laporan kalau pada saat mereka mau membagikan uang itu dibegal lah, atau pas balik dari kumpulan resiko ya, dibegal juga udah mulai, karena perempuan udah mulai banyak. Iya, karyawannya juga perempuan. Tapi gitu di tempat saya masih aman. Masih aman. Nama baik juga itu. Kalau sampai mengganggu petugas, aduh. Bisa dapat. Iya. Jadi menjalin hubungan baik juga ya Bu sama teman-teman AO. Saya bilangin juga teman-teman yang petugasnya itu hati-hati aja. Kalau tugas itu hati-hati aja gitu. Nah, selain alasan keamanan, kita juga pengen efisien pekerjaan dengan cashless itu. Iya, betul sih Pak. Efisien dari sisi cost-nya ya. Dengan 14 juta nasabah kayaknya udah mulai berat nih kalau kita, dan masih akan bertumbuh lagi kan Pak? Masih bertumbuh lagi, targetnya setahun ini di 17 juta. Waduh, ya, 17 juta. Artinya kan efisiensi waktu, efisiensi cost juga di situ. Iya betul sih Pak. Kira-kira kesiapan dari nasabah PNM sendiri gimana nih Pak untuk mengenai cashless? Apakah nanti akan ada pendampingan misalnya saat PKM udah mulai pelan-pelan diperkenalkan dengan sistem cashless atau gimana nih Pak? Ya alhamdulillah kita juga bergabung dalam holdingisasi ultramikro ya, yang dikomandani oleh BRI, sehingga kita bisa memanfaatkan infrastruktur itu. Nah, dan itu kita lakukan secara kolaboratif antara PNM dan BRI untuk melakukan literasi kepada mereka. Oke. Ya, memang pencapaian masih rendah. Ya, masih pelan-pelan ya Pak. Ya, pelan-pelan. Dari sekitar 6 juta something buku tabungan yang sudah diedarkan, itu per Februari kemarin baru di angka 2 sampai 3 jutaan lah yang sudah memenuhi syarat untuk bisa dilakukan cashless. Ya, makanya ini kita sosialisasi terus kepada nasabah ya. Kita sudah keliling untuk wilayah luar Jawa. Nah, setelah Lebaran nanti kita sasar Jawa. Jawa itu yang prosentase nasabah kita jauh lebih besar. Kita yakin dengan itu ya, karena itu merupakan salah satu syarat untuk kita mendigitalisasi proses semuanya di PNM. Iya, betul Pak. Ya, apakah itu marketing nanti kita digitalisasi, operasionalnya juga kita digitalisasi, sampai produknya. Sampai produk-produk nasabah mungkin ya Pak ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal digital nih Bu, Ibu udah mulai belum nih Bu jualan-jualan online gitu? Pelan-pelan misalnya ibu-ibu posting di WA, di Facebook gitu. Udah mulai ya Bu ya? Udah beberapa udah ya sistemnya di WA dulu. Kalau untuk di pasar-pasar online itu udah ada reseller sih. Nah, kita kerjasama dengan reseller. Ada beberapa anggota kelompok juga yang lebih pintar mungkin dari saya tentang teknologi. Kita suruh dia istilahnya bantu-bantu posting, bantu-bantu jualin dengan sistem yang sesuai kita adakan perjanjian seperti itu. Gitu. Nah Ibu, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol, Ibu boleh nih ada produk-produk ini udah Ibu pegang, ada depan saya, depan Bapak. Boleh dong Ibu promosiin produknya, jadi nanti ya Sobat PKU yang mau order bisa langsung ke sini nih, kita cantumin nomornya Ibu Libra. Boleh Ibu ke kamera promosiin produknya ini apa, dijelaskan sedikit Bu? Kalau seperti ini tas namanya tas antik modifikasi kerang. Ini biasa digunakan untuk tempat HP, bisa tergantung kegunaan kita si pembelinya.
Kalau seperti ini bisa dipakai untuk namanya besek deko, natural deko. Ini pakai tisu nih Pak, kita lem ya, prosesnya ya lumayan panjang sih. Ini juga model baru. Terus ini bisa digunakan untuk tempat pernak-pernik, baik pernak-pernik alat rambut atau misalnya aksesoris, tergantung untuk kegunaan si pembeli. Kalau seperti itu kan tempat tisu. Tempat tisu ya Bu ya. Ya awalnya tempat tisu, tapi kalau kita ingin pergunakan untuk tempat lain, misalnya kita bisa kasih tali, tergantung juga permintaan konsumen pembeli. Kita disuruh bikin apa ya kita mengikuti aja gitu. Itu harganya berapa? Kalau seperti itu saya jual 175 Pak. Ini jujur awalnya ini barang udah lama nih Pak, sudah hampir 10 tahun lebih kayaknya nih dasarnya nih. Saya kepikiran, aduh ini barang saya kok lama sekali, diapain ya. Saya pulas lagi dengan cat, istilahnya di wash itu, karena saya juga kan sering ya lumayan tidak malu bertanya lah dengan teman-teman, ini gimana caranya. Makanya saya cat lagi, saya gosok aksesorisnya itu, saya kasih aksesoris koran. Kalau itu memang belinya di online juga untuk aksesoris sudut-sudutnya. Oh, itu biasa jual ya 100 ya Bu? Ya 175 saya jual. Oke. Saya lumayan masih limited edition. Oh masih limited edition ya, barangnya. Biar tidak banyak yang meniru. Kalau udah banyak yang meniru, kita lumayan rugi juga, karena barang-barang seperti ini kan nggak ada hak patennya Pak. Ini nggak ada hak patennya, lain dengan perak gitu. Kita nggak bisa menuntut si peniru barang kita dapat sekian persen, itu nggak berani gitu. Oke Bu, nah Pak tadi kan udah ngomongin soal promosi produk, promosi sosial media. Selain itu kan sebenarnya para nasabah ini juga membutuhkan ada beberapa mungkin perizinan ya, seperti tadi ada di klasterisasi, kita bantu untuk perizinan. Menurut Bapak sendiri, untuk para nasabah kita tuh minimal mereka mempunyai izin apa aja sih Pak? Dan ada nggak sih program dari PNM sendiri untuk membuat nasabah-nasabah kita tuh terbantu dalam proses perizinan usahanya? Iya. Jadi kalau di kita ya, kalau terkait dengan perizinan pastinya disesuaikan dengan usahanya. Apa yang dibutuhkan, apakah itu nanti NIB, apakah itu nanti dari BP POM, macam-macam, disesuaikan dengan karakteristik usahanya. Tapi kita melihat yang wajib dimiliki oleh nasabah kita itu NIB itu menjadi wajib. Nomor induk bisnis ya Pak? Nomor induk berusaha. Oh nomor induk berusaha. Iya. Karena apa? Karena sekarang kalau nasabah itu naik kelas ya, masuk ke skala pembiayaan perbankan, apalagi kita sudah gabung dengan BRI, syarat untuk menjadi nasabah perbankan itu harus punya NIB. Usaha yang punya NIB. Ibu udah ada Bu? Sudah. Alhamdulillah. Berdua, Bapak punya, Ibu punya. Sudah punya semua. Terus kedua, nasabah-nasabah yang mau masuk di online shop, gitu ya. Itu wajib ber-NIB juga. Ke e-commerce gitu ya Pak ya. Nah itu kan digitalisasi paling dasar dari sisi marketing. Betul. Ya kita ternyata mereka mensyaratkan untuk pengusaha harus memiliki NIB. Ya, yang lain-lainnya bisa kita sesuaikan. Nah di PNM kita juga pekerjaan yang dilakukan oleh PKU ya, salah satunya adalah meng-NIB-kan para nasabah PNM dan itu gratis. Ya, malah kita kasih hadiah pulangnya. Udah. Itu juga harapan saya nanti Pak ke depannya, karena ada beberapa anggota yang belum punya NIB. Nanti mudah-mudahan ada klasterisasi lagi, pertemuan lagi, sekalian kita temu kangen, sharing-sharing mungkin dengan teman-teman yang lain, kendala apa, nanti biar dia juga bisa punya nomor induk usaha itu. Ya sekalipun masih tahap usahanya kecil, tapi untuk seperti apa yang Bapak sampaikan tadi kan, untuk kedepannya keperluan kita kan kita belum tahu, jadi itu untuk bisa membantu mempercepat proses seperti itu mungkin ya.
itu sih ya. Mudah-mudahan Bapak langsung terjun ke lapangan, jadi tahu nasabah yang ada di tempat saya. Saya sering, cuma nggak ketemu sama Ibu. Nanti kita Bapak main lagi Bu ke Bali Bu. Nah ini Ibu produknya udah dijual kemana aja nih Bu saat ini? Masih di Bali atau mungkin ada, tadi kan Ibu ada reseller, ada apa, itu udah sampai kemana? Iya, kalau di Bali udah jelas ya, seluruh Bali. Kalau di Indonesia juga sudah sih. Tapi untuk keluarnya sekarang masih belum ada kembali order-ordernya itu. Nanti mudah-mudahan, iya ya sebelumnya. Tapi mudah-mudahan kedepannya ada 1-2 rekanan yang dulu bekerja sama bisa kembali lagi ya Bu. Kembali lagi untuk diajak bekerja sama. Jadi untuk bisa mengembangkan usaha seperti itu sih Pak. Ya. Kalau untuk seluruh Bali dan Indonesia sudah semua lumayan, sudah lumayan jalan, udah sering. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir nih buat Ibu nih. Kira-kira Ibu kan udah membawa 1.200 nasabah untuk gabung ke PNM, dan Ibu tadi saya lihat juga, wah udah sayang banget nih sama PNM, makanya PNM juga sayang sama Ibu gitu kan. Kira-kira ada nggak sih Bu yang mau disampaikan ke teman-teman nasabah lainnya? Boleh Ibu sampaikan, dan mungkin buat PNM juga nih Bu, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Bu? Kalau untuk teman-teman nasabah ya, kita nggak usah terlalu sungkan lah untuk mencari bantuan di Mekar, karena lumayan prosesnya mudah, bunga ringan. Kita tidak ada jaminan apapun, cuma kita harus tetap berusaha agar bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan PNM. Kita tidak mengecewakan PNM. Untuk harapan usaha, ya mudah-mudahan bisa mengembangkan lagi. Ya kedepannya termasuk gimana? Pameran di Jakarta. Pameran kan? Ya itu yang utama kan itu Pak. Promosi biasanya lewat pameran. Kalau untuk pemasaran sudah kita saling bantu-membantu. Ya harapan cuman itu, dikasih sehat dan tetap berusaha. Itu aja. Ya. Untuk bantu Mekar tetap berusaha. Selama masih bisa nasabah itu masuk satu persatu, kalau dikalikan banyak kan sudah jadi banyak kan Pak. Ya. Nanti saya usulkan ke Pak Aram biar Ibu dapat reward. Mudah-mudahan sih Pak. Kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, karma itu kan ada. Saya secara tidak langsung merasa cuman sekedar membantu, ikut ngajak teman di rumah, nyari permodalan, ternyata itu ya lumayan menguntungkan Mekar. Kita kan bersyukur ya. Kalau bantunya positif, karmanya juga positif. Karma baik ya Bu yang datang. Positifnya seperti sekarang, jadi bisa ke Jakarta, pameran di Sarinah, bisa ya tahu kantor PNM pusat, tidak hanya tahu cabang dan yang di Denpasar. Bersyukur sih Pak. Terima kasih banyak semua untuk PNM. Mudah-mudahan selalu sukses. Jadi yang terpenting apa yang menjadi kekurangan saya juga anggota yang lain biar tetap dikasih masukan untuk PNM. Juga apa yang ada program-program baru agar segera disampaikan, jadi kan saya bisa juga bantu menyampaikan ke bawah gitu. Otomatis saya juga langsung jadi marketing, jadi AO karena saya kan ya lumayan sering ke lapangan lah Pak, nyari barang, ya ngecek yang pengrajin yang membuatkan barang gitu, langsung tatap muka bisa. Oke Pak, kalau dari Bapak sendiri Pak, ada nggak Pak yang mau disampaikan ke ibu-ibu nasabah di rumah supaya usahanya semakin naik kelas lagi gitu Pak? Ya, kalau saya sih fokus pada bisnisnya, harus tetap jalankan usahanya, dan jangan lupa berdoa. Iya itu. Ya, karena situasi ekonomi juga belum sembuh benar. Ya, semoga kita bisa kembali lagi ke kondisi seperti sebelum pandemi, menjadi new normal. Ya, yang pasti nanti akan ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan baik oleh PNM maupun oleh nasabah. Saling membantu ya Pak. Dan berinovasi ya Pak. PNM berinovasi bagaimana caranya
ada pengembangan, ya, mempercepat laju pertumbuhan keuangan. nasabah. Kalau saya juga gitu, Ya. biar ada pengembangan usaha, terus bisa terus naik tingkat dengan teman yang lain. Ya, amin. Itu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Libra, terima kasih banyak Pak Sas. Oke, Sobat PKU, hari ini Mpok seneng banget nih, udah dapat banyak pengalaman dari Ibu Libra yang ternyata jago banget, marketingnya udah cocok nih kayak AO nih udah nih. Dan Pak Sas yang terima kasih banyak Pak Sas tadi ilmu-ilmunya buat ibu-ibu nasabah di rumah tentang gimana cara mengembangkan bisnisnya lagi ya, terutama di PNM dan PNM Mekar pastinya. Nah, buat Sobat PKU jangan lupa like video ini serta komen yang banyak banget, dan boleh nggak sih rekomendasiin ke Empok siapa nih selanjutnya kita bisa wawancarain siapa lagi. Mungkin siapa tahu di rumahnya Sobat PKU itu tetangga-tetangganya ada nasabah-nasabah inspiratif seperti Ibu Libra. Boleh banget komen di bawah dan kasih tahu kita nih. Oke, kalau gitu saksikan terus Mpok Carla dan jangan lupa beli produknya Ibu Libra dengan nomor di bawah ini. Dan nyok kita nonton Mpok Carla. Nyok. Terima kasih banyak Ibu, Makasih Bapak. ya. Makasih Pak Nge. Ya. Ya.